Halo, saya Laurencia Yosinta Valentina dengan NIM 203020886. Saat ini saya akan membahas tentang pasar modal syariah. Untuk pertama-tama kita harus tahu apa itu pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal di Indonesia. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Namun demikian, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Apakah kegiatan pasar modal syariah itu halal? Dalam pasar modal syariah ada yang namanya fikih, terbagi menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah terbagi atas mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hukum asalnya terlarang atau haram kecuali ada keterangan atau dalil yang memerintahkannya. Sedangkan dari muamalah adalah mengatur hubungan antar sesama manusia. Yang kedua, hukum asalnya boleh kecuali ada keterangan dalil yang melarangnya. Pasar modal syariah jelas-jelas adalah halal, karena pada dasarnya kegiatan pasar modal yang merupakan kegiatan penyertaan modal atau jual beli efek atau saham atau sukuk termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Kegiatan muamalah yang dilarang adalah kegiatan spekulasi dan manipulasi yang ada di dalamnya yang mengandung unsur grahar atau riba. Apa saja sih yang dilarang dalam kegiatan pasar modal syariah? Menurut DSN MUI nomor 80/DSN strip MUI _3/2011, antara lain yaitu tadlis, yaitu tindakan menyembunyikan kecacatan objek. Selanjutnya ada takrir, yaitu upaya mempengaruhi orang lain. Selanjutnya ada tanejusi, tindakan nawar dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya ada iktikar, yaitu membeli suatu barang yang sangat diperlukan namun ditimbunnya untuk tujuan tertentu. Selanjutnya ada gishishi, yaitu bentuk tadlis dengan menyembunyikan kecacatan dan hanya memaparkan keunggulan atau keistimewaannya saja. Selanjutnya ada gaben, yaitu ketidakimbangan antara dua barang yang diperuntukkan dalam satu akad. Selanjutnya ada bai al-madum, yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki. Selanjutnya yang terakhir ada riba, yaitu tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Apa saja sih produk dalam efek syariah? Produk-produk dalam efek syariah. Yang pertama ada sukuk, efek syariah berupa saham, reksadana syariah, efek beragun syariah, dana investasi real estate syariah, dan efek syariah lainnya. Yang pertama adalah sukuk. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian-bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya atau underlying asset. Karakteristik dalam sukuk. Yang pertama, memerlukan underlying asset sebagai dasar penerbitan. Kedua, merupakan bukti kepemilikan atas underlying asset. Yang ketiga, imbal hasil atau return yang diberikan berupa upah, sewa ujrah, selisih harga lebih atau margin, atau bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan. Dan yang keempat, terbebas dari unsur riba, gharar, dan masyir. Dan yang kelima yaitu penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah selanjutnya yaitu reksadana syariah. Merupakan salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana kelolaan ke efek syariah berupa saham syariah, sukuk atau instrumen syariah lainnya, baik dalam negeri maupun dalam luar negeri. Jenis reksadana syariah terbagi menjadi 4, yaitu isi portofolio, kedua struktur, ketiga hukum, dan karakteristik penawaran. Pertama, isi portofolio. Ada reksadana syariah pasar uang, reksadana syariah pendapatan tetap, reksadana syariah saham, reksadana syariah campuran, reksadana syariah indeks, dan reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri. Sedangkan kalau dari sisi struktur, reksadana syariah
terbagi menjadi reksadana syariah terproteksi, reksadana syariah penjamin, dan exchange trade fund syariah. Kalau dari sisi hukum, terbagi menjadi reksadana syariah perseroan dan reksadana syariah KIK. Terakhir dari karakteristik penawaran, ada reksadana syariah terbuka dan reksadana syariah tertutup. Apa saja sih perbedaan reksadana syariah dengan reksadana konvensional? Dari sisi pengelolaan, reksadana syariah dikelola sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan konvensional dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah. Dari segi isi portofolio, reksadana syariah yaitu efek syariah, misalnya saham syariah, sukuk, dan efek syariah lainnya. Sedangkan dari sisi konvensional, efek syariah, efek non-syariah misalnya saham dari emiten yang memproduksi alkohol, rokok, bank berbasis ribawi, dan obligasi. Dari sisi mekanisme, dari sisi syariah, terdapat mekanisme pembersihan kekayaan atau non-halal cleansing, dan kalau bagian konvensional tidak ada. Kalau dari sisi keberadaan Dewan Pengawas Syariah itu pasti ada, kalau konvensional tidak ada. Apa sih indeks saham syariah? Yaitu ISSI, merupakan indeks saham yang mencerminkan seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dikelola dalam JII atau Jakarta Islamic Index, yaitu indeks saham syariah yang berisi 30 saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yang selanjutnya adalah saham. Saham syariah pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Saham merupakan surat bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Tidak semua saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah. Apa saja sih saham syariah itu? Saham syariah yang pertama adalah saham yang diterbitkan perusahaan aktif mendeklarasikan syariah. Dua, saham ditetapkan oleh OJK. Dua, kriteria perusahaan penerbit saham syariah. Yang pertama, kriteria kegiatan usaha pasar modal syariah, yaitu kegiatan usaha tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, kriteria rasio keuangan, yaitu rasio utang terhadap total aset tidak boleh lebih dari 45%. Kedua, rasio pendapatan non-halal tidak boleh lebih dari 10%. DES atau Daftar Efek Syariah diterbitkan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dalam 2 kali setahun. DES yang diterbitkan oleh OJK 2 kali dalam setahun tersebut ada di akhir bulan Mei dan di akhir bulan November. Layanan-layanan dalam pasar modal syariah ada manajer investasi syariah, pihak penerbit daftar efek syariah, bank kustodian yang memberikan jasa kustodian syariah, syariah online trading system, wali amanat yang memberikan jasa dalam penerbitan sukuk, unit pengelolaan investasi syariah, dan ahli syariah pasar modal. Sekian penyampaian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada dalam salah perkataan maupun penyampaian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.